Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Genovi Vega Pahlawan, NIM F31180214 kelas Manajemen Perdagangan A. Saya akan menjelaskan tentang SCM PT IKEA. Yang pertama adalah profil PT IKEA. IKEA adalah sebuah perusahaan retail perabot untuk rumah dari Swedia. Pada musim dingin 2004 terdapat 202 toko IKEA di 32 negara di berbagai belahan dunia, dengan sekitar 20 lagi yang akan dibuka pada 2005. Perusahaan ini didirikan Ingvar Kamprad pada 1943 saat ia berusia 17 tahun, yang sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. IKEA adalah singkatan dari namanya Ingvar Kamprad, tempat ia dilahirkan, Elmtarid, dan desanya Agunnaryd, Ola. Awalnya IKEA menjual berbagai barang dari pulpen, dompet, bingkai foto hingga jam tangan. Perabotan mulai masuk ke dalam daftar pada 1947 dan IKEA mulai merancang sendiri pada 1955. Penjualan pada mulanya dilakukan melalui pos dan kemudian sebuah toko dibuka di Älmhult 1963. Toko IKEA pertama di luar Swedia dibuka di Asker, dekat Oslo, Norwegia. Sejak tahun 1997, IKEA telah meningkatkan jumlah toko menjadi 51. Perusahaan ini terdiri dari 165 toko pada bulan Agustus 2003 dan ada rencana untuk membuka 16 toko baru di 2004 dan 2005. Namun meskipun perusahaan membuka 14 toko baru pada 2003, pertumbuhan penjualan perusahaan hanya 2,7%, terutama sebagai akibat dari kondisi ekonomi tertekan di seluruh Eropa, wilayah inti bisnis perusahaan. Yang kedua adalah logistik internasional PT IKEA. IKEA beroperasi sekitar 321 toko di 38 negara dan secara luas mengadopsi sumber global di kedua negara maju dan berkembang dan daerah. IKEA memiliki jaringan 2.700 subkontraktor furnitur di 67 negara. Sumber yang jangkauan sekitar 11.200 produk dan memiliki pusat logistik Eropa di Dortmund, Jerman, dan pusat logistik Asia di Singapura. Pemasoknya biasanya yang berbasis di negara-negara murah atau memiliki kedekatan dengan bahan baku atau akses yang dapat diandalkan untuk seluruh distribusi. Yang ketiga adalah struktur jaringan strategi PT IKEA. Aktivitas perusahaan ada dua. Yang pertama adalah aktivitas utama meliputi kegiatan logistik, fabrikasi atau operasional, pemasaran dan penjualan, dan pelayanan pelanggan. Yang kedua adalah aktivitas pendukung meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi. Manajer harus dapat meneliti kebudayaan, situasi politik dan kenegaraan, serta lingkungan ekonomi. Dalam mendirikan perusahaan perlu dilakukan suatu perencanaan dan strategi, kemudian dibuat SWOT-nya. Mengidentifikasikan tujuan dan misi perusahaan. Pada tingkat bisnis ada 3 strategi yang dilakukan: low cost, differentiation, dan focus strategi. Proses mengidentifikasi dan memilih sasaran serta memutuskan yang terbaik bagi organisasi dan bagaimana organisasi akan mampu mencapai sasaran itu, ini disebut dengan perencanaan. Sedangkan strategi adalah kesatuan tindakan yang direncanakan dan diambil oleh manajer untuk membantu perusahaan menemukan sasarannya. Ada 2 langkah analisa dan identifikasi pada proses perumusan strategi. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan dan misi perusahaan. Misi adalah pernyataan yang ditulis tentang mengapa suatu perusahaan ada dan apa yang mereka rencanakan untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan inti perusahaan dan nilai tambah yang akan mereka lakukan untuk menciptakan aktivitas. Kemampuan inti adalah kemampuan khusus dari perusahaan yang sulit ditemukan pesaing dan sulit ditiru oleh pesaing.
Yang keempat adalah perencanaan topologi PT IKEA. IKEA Indonesia, retail perabot rumah tangga asal Swedia, memperkenalkan layanan pemindahan dan daur ulang sebagai bentuk kepedulian IKEA Indonesia terhadap lingkungan. Layanan ini sangat berguna bagi pelanggan yang ingin memperbarui perabotnya, karena selain mempermudah pengiriman perabot baru, juga sekaligus menyingkirkan perabot lama tanpa repot. Lebih dari itu, IKEA Indonesia mengajak pelanggan turut berpartisipasi dalam program kepedulian dalam bentuk nyata melalui layanan ini. Yang kelima adalah segmentasi tugas logistik PT IKEA. IKEA juga menggunakan strategi yang unik dan jarang dipakai terkait manajemen logistik untuk pemesanan ulang produk. Mereka memperkerjakan staf-staf logistik untuk menangani manajemen inventory dalam gerai. Para staf ini dikepalai oleh seorang manajer logistik in-store yang bertanggung jawab dalam proses pemesanan dan seorang manajer barang yang bertanggung jawab dalam logistik penanganan material di semua gerai IKEA. Tugas para staf logistik ini adalah untuk memantau dan mencatat pengiriman, memeriksa catatan pengiriman, menyortir dan memisahkan barang, dan mengirim barang kepada area penjualan yang benar atau lokasi stok penyimpanan. Secara keseluruhan, mereka memastikan aliran barang yang efisien dalam gerai IKEA. Hal itu sangat penting untuk menjaga tingkat penjualan tetap tinggi dan mendorong loyalitas pelanggan. Yang keenam adalah pengukuran kinerja SCM PT IKEA. Ketika konsumen pergi ke pengecer seperti IKEA, mereka akan melihat rentang yang berbeda mulai dari produk dan bagaimana mereka disajikan. Mereka juga dapat mencari kualitas layanan pelanggan. Namun konsumen mungkin tidak menyadari bahwa sebelum produk mereka dapatkan, mereka harus pindah dari bahan baku melalui berbagai tahapan untuk menjadi produk yang yang cocok untuk dijual. Hal ini dikenal sebagai rantai pasokan. Rantai pasokan dari IKEA melibatkan aliran produksi dan proses masing-masing dari 3 sektor produksi, diantaranya yang pertama adalah sektor primer. Sektor primer melibatkan pengembangan bahan baku. IKEA mendesain produk sendiri di Swedia. Harga rendah adalah salah satu faktor utama yang IKEA terapkan. Pada tahap desain, IKEA memeriksa bahwa produk memenuhi persyaratan yang ketat untuk fungsi distribusi yang efisien, kualitas, dan dampak terhadap lingkungan. Sumber bahan baku lebih dari 1.300 pemasok di 50 negara dan menggunakan sejumlah kantor pelayanan perdagangan di seluruh dunia. Mereka bernegosiasi harga dengan pemasok, memeriksa kualitas bahan, menganalisis dampak lingkungan yang terjadi, dan juga mengawasi kondisi sosial pemasok. IKEA menggunakan alat e-well untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari produk-produknya. E-well membantu IKEA untuk menganalisis 4 tahap dalam kehidupan suatu produk. Hal ini juga membantu pemasok meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak lingkungan. IKEA menciptakan banyak solusi desain untuk meminimalkan penggunaan bahan. Contoh, beberapa meja yang terbuat dari plastik daur ulang, beberapa karpet terbuat dari materi yang harusnya terbuang. IKEA merancang produk-produk yang unik dan hanya membutuhkan biaya manufaktur rendah. Selain itu, mereka juga memiliki aturan yang ketat terkait fungsi distribusi efisien, kualitas, dan dampak produk terhadap lingkungan. Dalam sebuah studi kasus, sebanyak lebih dari 50% produk dibuat dari material yang tahan lama atau hasil daur ulang. IKEA memang berusaha untuk memakai sedikit mungkin material untuk memproduksi produknya tanpa mengorbankan kualitas dan durabilitasnya. Dengan menggunakan sesedikit mungkin material, perusahaan berhasil memangkas biaya transportasi. Maka makin sedikit material yang harus diangkut, makin sedikit pula biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar, tenaga kerja, dan pengiriman. Salah satu kunci sukses IKEA adalah komunikasi dan hubungan baik dengan pemasok material dan manufaktur. Dengan hubungan baik, mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah. IKEA memang perusahaan retail dengan volume besar. Mereka membeli produk dari 1.800 lebih pemasok di 50 negara dan menggunakan 42 kantor jasa perdagangan di seluruh dunia untuk mengelola hubungan dengan pemasok. Perusahaan menegosiasikan harga dengan pemasok, memastikan kualitas material, dan harus
dan terus menjaga stabilitas sosial dan pekerjaan. Walaupun IKEA mendukung kompetisi antara pemasoknya untuk memastikan harga dan material terbaik, mereka juga percaya pada kekuatan hubungan bisnis jangka panjang dengan pemasok dengan menandatangani kontrak jangka panjang yang juga dibuat untuk memastikan harga tetap rendah. Sebagai contoh, IKEA memiliki semacam code of conduct yang disebut IKEA Way of Purchasing Home Furnishing Product (IWay). Di dalamnya terdapat aturan-aturan dan tata cara yang membantu para manufaktur mengurangi dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan. Peraturan yang ada di IWay meningkatkan standar dengan mengembangkan aktivitas bisnis berkelanjutan yang memberikan dampak positif di lingkungan bisnis tempat para pemasok beroperasi. The IWay Code praktek mengharapkan pemasok untuk mengikuti hukum nasional dan internasional, tidak menggunakan pekerja anak, tidak menggunakan kayu dan lem dari hutan berkelanjutan, mengurangi limbah dan emisi mereka, berkontribusi daur ulang, mengikuti persyaratan kesehatan dan keselamatan, perawatan untuk lingkungan, mengurus karyawan mereka. Semua standar yang ada juga menunjang komitmen IKEA untuk memberikan harga murah namun tidak murahan. Walaupun IKEA ingin pelanggannya menikmati harga produk yang murah, namun murahnya bisnis tersebut tidak didapatkan dengan mengorbankan prinsip-prinsip bisnis mereka. Sektor sekunder. Yang kedua adalah sektor sekunder. Produsen dalam sektor sekunder menciptakan produk IKEA dari bahan baku. Sebagai produk bergerak melalui rantai pasokan, proses nilai tambahan terjadi. IKEA mendesain banyak produknya sehingga jumlah terkecil sumber daya dapat membuat produk terbaik. Sebagai contoh, IKEA menghemat sumber daya yang menggunakan kaki berlubang di furnitur, misalnya oak-la, kursi makan. Contoh lain adalah dengan menggunakan bahan pengisi sarang lebah kertas, bukan kayu solid untuk bagaimana dalam puncak tabel, misalnya Cerelac. Strategi rantai pasokan yang digunakan oleh IKEA adalah banyak pemasok many supplier. Pemasok yang sudah bekerja sama dengan IKEA merupakan pemasok yang sudah memenuhi kode etik IWay. Contoh, Bosan Iron dan Steel Co. Ltd adalah konglomerat baja kelas dunia. Batu Baja Co. Ltd produksi mur baut skrup untuk semua furnitur. Seaweed Wood produksi semua furnitur yang berbasis kayu. Parallel Ltd Sevlivo khusus dalam produksi busa poliuretan Covafoam. Yang ketiga adalah sektor tersier, mengkombinasikan proses retail dan gudang. Semua gerai IKEA memiliki gudang masing-masing. Di showroom utama, pelanggan bisa melihat produk. Jika ingin membeli, mereka bisa mengambil produk langsung dari rak penyimpanan. Rak ini tidak seperti rak gudang yang tinggi dan besar. Di sini pelanggan bisa menjangkau sendiri barang yang diinginkan. Produk-produk cadangan tersimpan pada rak berada di atas lokasi rak utama. Perakitan do it yourself yang menurunkan biaya kemasan. Yang keempat adalah distribusi dan pergudangan, merasionalisasi dan menyederhanakan sistem distribusi, menghitung setepat mungkin berapa banyak produk yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Keunggulan distribusi IKEA: volume besar, paket datar, biaya rendah. Produk IKEA yang dijual dikemas datar berarti bahwa mereka dapat diangkut dengan efisiensi yang lebih besar. Dengan meminimalkan ruang kosong adalah mungkin untuk mengangkut dan menyimpan lebih banyak paket pada satu waktu, yaitu biaya transportasi setiap item turun. Produk dikirim dari pemasok ke pusat distribusi. Di pusat distribusi dibongkar, disimpan di rak, dimuat ke kendaraan transportasi ketika diperintahkan oleh toko. Di toko IKEA yang tersebar, konsumen bisa mendapatkan produk IKEA
Pelanggan yang tidak puas dari IKEA dapat mengembalikan pengembalian mereka melalui pusat koleksi yang terletak di setiap kota yang memiliki toko IKEA, kemudian mengirimkannya ke pusat distribusi yang disediakan produk ini. Produk ini lebih lanjut dikirim ke perusahaan fokus di Swedia yang mendaur ulang produk mendistribusikan kembali melalui rantai pasokan.